Marga Adat Melayu Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Serengkuh Dayu serentak kedua. Jambi, kemudian Bupati Merangin, ada lagi Bupati Tebo, dan juga beliau sebagai ini orangnya dia Datuk Mataragus. Beliau juga sempat menyampaikan bahwasanya hukum adat kita ini ada, tetapi belum ada kesempurnaan untuk dijalankan, hanya sebatas saja. Nah, jadi beliau menginginkan bahwa hukum adat ini berjalan lebih baik dan di setiap desa dan kelurahan. Misalnya Barat ini kemarin dia yang diundang oleh Bupati 13 kecamatan dengan saudara Sewi dia itu berjalan selama 3 bulan. Mungkin ada yang pernah ikut kemarin kan tuh ya? Ada tuh di depannya pernah ikut dulu. Nah, tapi jalan itu karena belum sampai ke desa, hanya sebatas di wilayah kecamatan saja. Nah, ini perlu saya kemukakan tentang hukum adat Melayu Jambi. Jadi saya lihat di sini hierarki ini sendiri ada 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Jadi begini ya, saya ingin menjelaskan kalau kita serius untuk adat ini, kita harus seriuskan. Karena itu siapa lagi? Kalau kita sudah lemah, orang juga lemah. Sekarang ingin dirempang dan dalam. Kalau orang lain sudah masuk, kita akan lemah. Menguatkannya kita. Sebab hukum adatnya hukum positif. Ingat sekali lagi, hukum adat hukum positif. Ingat, diatur dalam mana? Undang-Undang tahun 1945, yaitu pasal 18 ayat 2B. Yang isinya apa? Negara mengakui hak dan kegiatan tradisional adat masyarakat hukum adat di Republik Indonesia. Itu undang-undang negara, Pak. Bukan Kepres, bukan Kepmen, ya, bukan apa namanya peraturan bupati, bukan Perpu, bukan. Itu undang-undang. Nah, makanya kita harus betul-betul tahu isi ini. Nanti kita bisa diskusikan apa yang terjadi dari semua persoalan di tempat kita ini. Di sini kelihatan apa nampaknya? Di sini ada 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Pertama, di sini ada 5. Pertama di teras Tanggo Batu. Teras dan teras lain ya. Teras itu kayu keras ya. Kalau teras itu teras. Nah, kalau ini bukan, ini hanya sebatas kiasan, bahasa kiasan. Kalau teras itu sesuatu yang keras. Kayu itu namanya kayu teras. Maka ada namanya SMA teras. Kayu keras. Ada 5 pucuk utara. Jadi Jambi ini punya pucuk undang yang pertama titik teras, Tanggo Batu. Ialah ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran sampai hari ini tidak berubah satu ayat pun. Bahkan ada yang merubahnya, maka dia akan mendapat laknat. Ayat dari ini terbakar. Ya. Itu adalah ayat Allah. Di mana ada Al-Quran? Kemudian ada lagi namanya ayat Allah berupa hukum alam yang kelihatan, yang nampak dalam kejadian alam. Hukum itu ayat Allah. Contoh apa? Terjadinya bencana alam, Allah memperlihatkan ayatnya. Longsor, gunung meletus, itu Allah berikan. Allah uji manusia itu dengan perbuatan yang keji di muka bumi ini. Al-Qur'annya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'da allazi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu Al-Qur'an. Kalau di Injil saya tahu halaman berapa. Tapi ada menyebutkan Tuhan akan memberikan kerusakan di muka bumi ini bagi mereka yang merusaknya. Dalam Islam sebutnya juga demikian. Ayat Allah yang tertulis di wahyu dan kejadian alamnya nampak. Nah, jangan coba-coba kita melawan yang menciptakan kita, ya.
Kalau di Injil ada itu, di Bible ada itu disebutkan jangan coba-coba melawan kehendak Tuhan. Kalau kita kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Al-Qur'an ini di Jambi adalah titian Kagawatu. Maka disebut ada ayat tertulis, ada ayat yang kejadian alam. Nah, itu. Jadi yang tertulis itu, yang tertulis di Al-Qur'an itu, yang alam kejadiannya seperti itu. Kenapa terjadinya longsor? Kenapa terjadinya banjir? Kenapa terjadinya kebakaran? Itu ayat Allah semua. Itu hukum alam yang Allah berikan dalam ayat-ayatnya itu. Itu namanya titian Frehi Tangguh Batu. Kemudian pucuk unang yang kedua, ini yang pertama tadi ya. Yang kedua, cermin gedang yang tak kabur. Kita lihat cermin gedang yang tak kabur itu kita harus lihat dalam kehidupan kita selama ini. Ya, saya akan jelaskan di sini dulu. Jadi kalau kita saling bertanya nanti kali ada silakan pertanyaan. Saya akan jelaskan dulu. Kita nanti jangan sampai istilahnya salah untuk memahami isinya ini. Ya, nah, ini isi bukunya. Saya cek. Si orang mengatakan bahwasanya yang dikatakan titian terhadap tangguh batu kadang-kadang itu kan tangguh batu. Dan itu ayat Allah. Ya, cermin gedang tak kabur. Apa itu cermin gedang yang tak kabur itu? Itu adalah ya lapas-lapas Allah dalam Al-Quran ya dan hadis yang diberikan kepada kita, yang diberikan masukannya dalam menjalankan kehidupan bermartabat ini, maka dia termasuk tidak ada perubahan. Sebenarnya buku ini ada lengkap ini namanya buku Supit Gading nama ibu. Ini lengkap semua. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau bisa ada yang boleh kemarin pelatihan awal untuk buku ini ada ya? Ada yang boleh ya. Nanti kalau nak dibaca sekali kok banyak sekali buku ini. Karena isinya aja sudah tebal begini kan. Ya. Dalam tadi kan ada tuh surat mata tadi. Haji Mada pernah katakan Mas Taluci pulang mandi. Ya, sebenarnya dulu tebu setuntuk di geman gajah, tahu kan? Tebu itu deh pecah-pecah dia dikumpulkan setuntuk tebu panjang itu, gajah. Itu namanya tebu setuntuk. Setuntuk itu banyak pak. Nah ini jelas setuntuk, banyak orang yang tahu. Tebu setuntuk di geman gajah, Mas Taluci pulang mandi. Taluci itu tercecer. Nah, itu bertentangan salah di jantan hilang, salah di betino so belibu. Kalau betino mau ulang, dan tadi antar lagi orang antar ada, salah dia, ukur dapat jantan lain, terpikirlah dengan yang lain. Wah, dengan pandangan pertama, jadi apa tunangan? Balik go. Apa tadi antara laki-laki tadi? Misalnya duit 10 juta, emas lumayan, balik kan? Berapa banyak? 40 juta lagi. Wah, itu kata yang mau main, ya? Ada itu disebut tebus betul. Ini bukan rokok, ada yang diadakan. Istri betina, ayam betina pergi ke saka, biar telurnya. Bila cerai dengan yang daripada betina itu tidak boleh bawa apapun, cuma bawa sehelai badan saja. Ya, main-main. Bila cerai turun dari badan, hantar sama milik suami, istri mengantar hak suami, serahkan emas suaminya itu adatnya diadatkan. Keluar dari rumah suami itu. Kemudian adat istiadat, itu kebudayaan. Datang tidak berkuih, pergi tidak memberitahu. Bila dilanggar tidak ada sanksi. Contohnya apa yang tidak? Misalnya kalau betina bunting gadis akan ambil 7 bulan, dibuat acara 7 bulan namanya. Boleh membacakan surat Yusuf supaya anaknya lahir nanti jadi orang yang gagah.
cantik dan lain sebagainya. Ini namanya ada istiadat. Ada lagi kita namanya, ada orang mendirikan rumah royong, apalagi namanya itu turun mandi. Ya, kalau kan bahasa itu ada mandi kain namanya. Boleh? Itu namanya ada istiadat. Dan ini ditentukan oleh yang bersangkutan untuk supaya ada istiadat yang digunakan, tapi tidak melanggar daripada titian peras petangga batu, cumin gedang tak kamu. Itu Al-Quran dan hadis. Jadi di sini disebutkan pada 1526 di Kerinci Merangin terjadilah dualisme hukum. Ya kan? Di sini disebutkan nih, kita lihat contoh sebentar. Ya. Kemudian ada lagi tadi Bungko Junjung Lek namanya. Ada lagi namanya Balai Alam Rajo. Ada dibuat itu di Setia Laut 9 depo hanya 09. Rajo negara tetangga yang hadir. Sultan Bakiran Alam, Sultan Sairullah Tangguh Hitam, Raja tingkat Petuai, Raja Demang Selebar Daud, semua pemangku adat Melayu Jambi hadir di sekitar untuk menentukan ya adat istiadat ini. Dari mungkin datang menurun dari Lempung datang mengaji, Buto datang di Papah, Lempung datang di Tandung, yang patah datang Batungkah, lah yang sesak tempat mendatar dan Lempung Punang Pulau. Kemudian Bantai Kerbau Tengah Duo. Ketika dia membuat inilah disebut dengan di batas Jambi dibuatlah acara sakral. Potong kerbau tengah duo itu apa ini? Kerbau yang putih dipotong ke tengah duo. Jadi kan kerbau itu kan kalau ada putihnya sekok, kalau di putih itu tengah duo kerbau 1,5. Kalau bahasa ketiga 1,5. Kalau bahasa Melayu tengah duo. Nah, saking nak menetapkan ada istiadat itu, ya. Kapan itu ditetapkan batas Jambi Pegeruyuk, Sialang Melantak Besi, batas Jambi dengan Lembang, Raja Kopong, Indrapura dan dalam Tambo tapi besinya banyak. Sedangkan di Bukit Seguntang di sini disebut dengan Sialang Melantak Besi, ya. Kemudian putusan RPA bahwa undang dipandu dengan teliti. Putusan RPA Bukit Seguntang dikuatkan dan ditetapkan berlaku hukum 9 pucuk di seluruh Jambi. Itulah yang disebut dengan yang pucuk undang tadi. Artinya kita jangan sampai tidak tahu ini. Ya. Selanjutnya, hukum adat dilarang menjatuhkan hukum adat ke pencuri. Hukum adat menghukum akibat perbuatannya tadi. Ya. Penjara masih dapat dituntut. Berdasarkan karena PMH pasal 356 Dewi, hukum pampas denda dan ganti rugi. Itu kembali ke hukum negara. Standar emas, denda harus dinilai dengan emas, tidak boleh pakai duit. Boleh lah denda tapi emas dulu. Cara menghitung emas, nanti kan kita kalau dendam itu denda 1 kaki 20 kahil dengan 2 pisau, gramnya berapa? 800 gram emas. 1 kahil 4 pau 10 pisau 40 gram emas. Pau itu 1 pau 4 emas 4 pisau 10 gram emas. 1 emas 2,5 gram 4 kupang 1 pisau 1 kiri lah. Tuh. Garam ukuran dari emas paling kecil disebut dengan buncis. Dalam bentuk rupiah 1 ringgit 2,55 suku 12 kali 25 ketip 50 klip 100 kuat. Ada yang paham gitu kan? Ini aturan menetapkan hukum. Jadi ketika membuatnya berbeda dengan hukum negara tadi, dihukum dengan setinggi-tingginya. Hakim berhak menentukan hukum setinggi-tingginya yang serendah-rendahnya. Sekarang juga semakin banyak sokongan semakin dapat lebih banyak. Lembaga Adat Melayu Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Serengkuh Dai Serentak Ketujuan.